atau Oh, saya Kristen? Muslim. Oke, silakan Saya nyalakan Muslim. kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan. Oke, ya. Gimana Nila? Sudah lama menyimak diskusinya atau baru saja datang? Oh, menyimak udah lama dari tadi. Oke. Gimana? Apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Saya mau menyampaikan, tadi aku dengar itu tentang Muhammad, tentang Allah, itu penghinaan banget ya. Kenapa ngomong begitu? Saya mau nanya, kenapa Tuhan Yesus nggak pakai baju gitu loh? Saya mau nanya, kenapa Tuhan Yesus nggak pakai baju itu aja? Emang Ya, Muhammad pakai kenapa baju? Tuhan Yesus nggak pakai baju gitu ya? Saya Emang mau nanya, Muhammad pakai baju? kenapa Tuhan Yesus nggak pakai baju gitu ya? Pakai. Habis itu disembah, habis itu diikat lagi. Saya Yang mau nggak pakai nanya, baju emang Muhammad. Tuhannya diikat ya? Saya baru tahu loh. Marah-marah Baru tahu loh. kan, kesetanan kan. Tuhannya kok diikat, udah diikat nggak pakai baju lagi, habis itu disembah lagi. Emang Yang nggak pakai baju itu saya tahu loh. Muhammad. Ya iya itu Yesusnya diikat. Habis itu Nggak pakai baju Muhammad. Habis itu disembah. Coba, apakah Muhammad pakai baju? Iya lucu banget gitu ya. Udah Tuhannya diikat, udah nggak pakai baju. Coba tanya deh, emang ada Tuhan nggak pakai baju? Mental aja gitu ya. Kejang Tuhan dia. Yesus nggak pakai baju gitu loh. Nah, Tuhan Yesus nggak pakai Kejang baju. dia, kesetanan. Tuhan Yesus nggak pakai baju. Habis itu disembah Kesetanan dia, saudara. gitu ya. Iya, udah Yesus capek. yang ngomongin udah nggak pakai Sudah baju capek. disembah lagi. Hah? Sudah capek. Emang ada ya? Tuhannya Sudah diikat. capek. Tuhannya diikat, Sudah habis itu capek, Bu. disembah, habis itu nggak pakai Sudah baju capek, gitu Bu. loh. Iya gitu Sudah ya. capek. Tuhannya nggak pakai baju, habis Sudah itu capek, diikat, disembah gitu ya. Sudah capek, ada Bu. gitu ya. Bagus. Sudah Tuhannya capek. diikat loh. Tuhannya diikat nggak pakai baju. Iya. Kesurupan jin gua Gitu ya. Apa ya? Aku malu dong. Aku malu gitu ya. Aku malu gitu Cuman ya. itu? Ada gitu orang Kristen gitu Cuman ya. itu argumennya? Yang pakai baju gitu ya, udah disembah nggak Pakai pakai baju. baju Gitu, atau Tuhan. siapa tidak pakai baju? Yang tidak pakai baju Muhammad Tuhan. Gimana? Nanti saya beliin baju Daripada ya. pakai kain kafan. Baju Tuhannya ya. Nanti Yang tidak pakai baju Muhammad. Gimana? pakai baju. Oke lah ya. Iya, Oke, nanti saya baiklah. beliin baju ya buat Kesurupan Tuhannya. dibawa dulu, kesurupan dibawa. Oke. Jadi begitu teman-teman. Ketika kita ya menjawab mereka, mereka tidak punya argumen, mereka kesetanan. Mana bisa mereka menjawab? Nggak bisa, ya. Kalau ustadz-ustadznya naik ke sini, seakan mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Itu ustadz-ustadznya. Yang nggak ngakui ya cuma cucung-cucung. Iyalah. Kalau ustadznya naik ke sini, sudah diakui Muhammad itu Robnya. Kalau cucungut-cucungut ya kesurupan. Misalnya. Begitu Nabi bangun diambil botol, ditanya sama Nabi, wahai sahabatku itu apa? Keringat. Keringat. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Keringat dulu apa? Keringat Nabi wangi, sahabat rebutan ludah Nabi, kencing Nabi diminum, ya kan, darah Nabi diminum. Kurang bagaimana kalian mempertuhan Muhammad? Kurang bagaimana? Kurang bagaimana umat muslim mengkultuskan Muhammad? Ya, saya jawab ya. Silakan. Oke. Silakan. Itu kan menurut saya itu kan seperti cerita-cerita, dongeng-dongeng seperti itulah ya. Itu cerita-cerita. Di Al-Quran nggak ada meminum darah Nabi harus. Giliran Di terbukti Al-Quran umat nggak ada, muslim nggak mempertuhan ada. Muhammad dongeng. Ya, di Al-Quran nggak ada, di hadisnya nggak ada. Dan minum darah saya gitu nggak ada seperti itu. Iya, Dan menurut justru saya, karena itu. darah itu haram. Air kencing itu najis. Tapi Muhammad nyuruh minum air kencing kok. Muhammad menyuruh orang minum kencing onta. Masa kamu nggak tahu? Ya, itu kan dalam keadaan darurat. Nah,
Gini loh, Nurun, saya tuh cuman ngasih tahu begini loh. Kalian itu memperlakukan Muhammad itu sudah berlebih-lebihan. Kalian itu sudah mempertuhankan Muhammad, mengkultuskan dia. Kencingnya aja diminum. Oke, terus? Iya. Tadi saya bilang, ketika ada seseorang di India sana, kencingnya diminum, ya kan? Keringatnya jadi rebutan, ludahnya jadi rebutan. Saya tanya, apakah itu mempertuhan? Kamu bilang, iya itu mempertuhan. Tapi giliran Muhammad yang digitukan sama orang Muslim, oh, itu beda. Ini susahnya kalau kayak begini, Nurun. Oke, jadi esensinya? Nah, esensinya kalian mempertuhan Muhammad. Kalian membuat diri kalian dikontrol, dikendalikan oleh seorang manusia yang namanya Muhammad. Coba gini Nurun, kamu pagi-pagi ambil air nggak? Ambil air wudhu nggak? Ya. Kamu hirup 3 kali nggak? Begitu 3 kali. Ya kan sunahnya seperti itu ya. Nah, ngikutin siapa kamu seperti itu? Ya kan itu udah tata cara berwudu, tata caranya. Bukan itu yang saya tanya. Kamu mengikutin siapa? Kok kamu bisa gitu tuh? Kamu lagi ngikutin siapa? Ya, menjalankan perintah Islam. siapa? Hah? Mengikuti ajaran Islam. Ajarannya siapa itu? Karena saya tahu berwudu itu udah. Dah, dibawa dulu Nurun. Nah, kamu ini. Kamu berbelit orangnya. Berbelit. Yo, silakan teman-teman. Saya sudah bilang berkali-kali teman. Kalau kamu betul-betul mempelajari Al-Quran dan kamu mempelajari Bible, kita itu sedang berbicara bagaimana sebuah pemerintahan, gitu loh. Ketika kamu berbicara tentang Al-Quran, kamu sedang membicarakan bagaimana ada seorang Malik di situ. Malik, tahu nggak Malik itu? Yang memerintah, raja. Siapa di dalam Al-Quran itu rajanya? Yang memerintah di situ? Allah. Tapi bagaimana Allah itu mau memerintah? Lewat perantaraan Muhammad itu. Karena Allah itu nggak ngomong sama kamu. Muhammad yang jadi bininya itu. Makanya ketika Muhammad ngomong begitu, itu seolah-olah Allah yang ngomong. Baik. Ya, kita diskusi dengan baik ya. Begini Faiza, dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar nih. Saya nggak tahu kamu udah ngantri berapa lama nih. Nih, sering ejek Kristen punya 3 Tuhan, ternyata Islam punya 2 Tuhan. Nah, gimana? Kalau Islam itu cuma satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah lah, tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Muhammad Rasul Allah. Sudah. Ada Al-Quran itu jelas ya. Ada Al-Quran di situ. Al-Quran ada. Kenapa Bang? Apakah Faiza masih bersedia untuk membuka Al-Quran atau sudah tidak sudi lagi? Oh, kalau sebagai Muslim kita harus mengimani Al-Quran, kitabnya agama Baik. Islam. Silakan dibuka dan Nabi, Qurannya. dan juga Rasul gitu ya. Kenapa? Silakan dibuka Qurannya biar saya tunjukin kalau Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Silakan. Ada Al-Qurannya? Ya. Buset dah. Qurannya mana? Teteh teh ambil Al-Quran Mama teh. Oke. Nanti ya aku suruh anak. Boleh. Yuk, silakan. Sabar kita ya, sabar. Mengajari orang-orang Islam awam yang nggak tahu apa-apa harus bersabar. Kalau Abdul Somad tadi yang naik sini cepat dia mengakui Ya, Muhammad terus, itu Rasul. Abang mau Ya. tanya apa? Mungkin Faiza, bisakah Anda supaya tenang begitu? Nampaknya sinyal Anda ini made in Arab Saudi nih. Bukan di Indonesia Bang. Abang sebenarnya Iya, mau tanya bukan apa maksudku sih? suara sinyal Anda itu nggak bagus gitu. Karena
sinyal Anda itu Matiin dulu ini. Bang, abang, Gimana? kita Ya, sebagai mana Qurannya? muslim, Qurannya mana? syukur udah menjadi agama Islam, agama yang benar. Ya, di sini Nih, bukan ajang ini apa pamer. agama? Geng. Ini Al-Quran aku. Oke. Coba buka Ya, Quran ini surat Al-Quran aku. Al-Jaziyah. Kenapa, Bang? 3 silakan. Surat apa? Teh, Surat matiin atuh, Teh. Al-Jaziyah nomor 23 silakan. Ini Musiknya nggak coba kedengeran lagi, dimatikan dulu. lah. Musik itu haram. Ini dulu ya, Musik ini itu anak aku haram. musik Kata lagi. Muhammad Matiin haram. dulu. Mati dulu sebentar. Iya, musik Surat itu apa? haram. Jangan mendengar musik. Ya, surat apa? Buka di Google. Surat Apa, Bang? Al-Jaziyah nomor 23. Surat Al-Jaziyah nomor 23. Ya. Ya, bentar ya. Hmm. Kenapa sih Bang di dalam surat itu? Iya, biar saya sadarkan. Al-Jaziyah bahwa ya? kalian itu mempertuhan Muhammad. Oh, tidak. Nabi Muhammad itu nabi, kanjeng nabi kami, baginda Iya, Nabi saya Muhammad paham, Rasul saya kami. paham, saya tahu Muhammad itu nabi kalian, saya paham. Yang saya sadarkan bahwa kalian mempertuhan dia. Gimana sih? Nggak nyambung ini. Ayat berapa, Bang? Ayat 23, ya silakan. Ayat 23. Hmm. Bentar ya. Surat Al-Jaziyah ayat 23. Al-Araf, Al-In, Al-Anfal, Al-Taubah. Waduh, pantesan dia nggak sadar Muhammad. Oke lah ya, berhubung Anda nggak udah ketemu Dulu kan belum? ini Al-Quran itu kan 30 juz. Oke lah, nanti kalau udah Apa ketemu sih, balik Bang? lagi sini ya. Kalau udah ketemu balik lagi ke sini. Soalnya gimana? Teman-teman tahu nggak teman-teman? Kalau seandainya Abdul Somad atau Adi Hidayat yang datang kemari, saya nggak perlu yang ngomong, mereka yang ngasih tahu bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Berhubung yang datang orang awam, ya mereka akhirnya begitu, gitu loh. Coba si Tasik Ngaji datang ke sini. Tasik Ngaji datang ke sini coba. Biar kau bilang, Tasik Ngaji, saya tahu kamu ngintip-ngintip Tasik Ngaji. Kenapa kamu takut naik kemari? Kenapa? Saya pengen kamu naik kemari dan bilang sama seluruh umat muslim bahwa Muhammad itu Rob kalian. Kamu mana berani? Tidak akan berani mereka teman-teman ya. Ayo kita kasih naik ada Abizul. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi pelajaran bagi kita semua, menambah wawasan dan serta mencerdaskan dan menyadarkan saudara-saudara kita para polemikus. Dan biarlah kiranya apa yang menjadi perdebatan mereka itu bisa kita lebih lagi untuk menyelidiki apakah benar yang disampaikan oleh mereka. Kita sudah melihat bagaimana para ibu-ibu tadi ya ketika mereka nekat naik ke Room Edis dari wanita yang pertama tadi, begitu dia naik maka yang dia lontarkan adalah hujatan dan hinaan terhadap Kristus. Tetapi itu tidak masalah karena apa yang dia katakan itu sama sekali tidak ada dalilnya dan tidak ada catatannya dalam kitab suci. Dan kita percaya teman-teman ya bahwa kiranya mereka itu dijamah oleh kebenaran Tuhan itu sendiri dan kiranya mereka lebih lagi menyelidiki tentang ajaran mereka dan kiranya juga mereka menyelidiki tentang ajaran kekristenan dan terlebih isi kitab suci. Dan percayalah bahwa ketika mereka punya motivasi yang benar untuk menyelidikinya, pastilah mereka akan menemukan kebenarannya. Maka kita percaya dan kita akui secara logika yang lebih layak untuk
diikuti adalah Kristus. Kenapa? Karena dia benar-benar bisa jadi teladan bagi seluruh umat manusia. Karena tidak ada dosa ditemukan di dalam dia, dan kita percaya juga perbuatannya sepanjang pelayanannya di bumi itu layak untuk dicontoh, bagaimana ajarannya untuk saling mengasihi, bagaimana dia melayani orang-orang yang susah, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan, dan dia juga bisa memberikan makanan ribuan orang, teman-teman ya. Itu semua karena dia punya hati kepedulian, mengasihi, sekalipun yang tidak mengikut dia, dia tetap mengasihi mereka. Dan kita percaya bahwa kita sebagai pengikut Kristus, kita akan bisa menjadi garam dan terang dunia, dan biarlah Kristus bisa dilihat lewat kepribadian pengikut-pengikutnya. Nah, teman-teman, itu yang perlu saya sampaikan, bahwa ketika Kristen itu dipertanyakan tentang imannya, maka Kristen akan mempertanggungjawabkannya sesuai isi kitab suci. Tetapi giliran kita mempertanyakan tentang iman mereka, tidak bisa mereka pertanggungjawabkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.